Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisfisa Fitri dengan NIM 23650023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau mereview pertemuan ke-7 mata kuliah Cybercrime, yaitu keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan. Menganalisis persyaratan formil alat bukti elektronik, mengevaluasi praktik penyajian alat bukti elektronik di persidangan, memahami peran digital forensis dalam proses peradilan, dan mengidentifikasi strategi efektif penyajian bukti digital. Sistem elektronik yang memenuhi syarat. Persyaratannya, sistem elektronik harus memenuhi pasal 15 sampai 16 Undang-Undang ITE. Konsekuensinya, jika sistem andal, kualitas bukti original dan hasil cetak sama. Pilihan penyajian bisa menggunakan bentuk asli atau hasil cetak. Pertimbangannya, efektivitas dan kemudahan presentasi. Persyaratan format alat bukti Persyaratan form alat bukti elektronik 1. Berdasarkan pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE, pengecualian informasi atau dokumen elektronik tidak sah untuk 1. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis. 2. Surat dan dokumen yang harus dalam bentuk akta notaris atau akta penjabat. Persyaratan form alat bukti elektronik 2. Berdasarkan pasal Undang-Undang ITE, ayat 3, menggeledah atau penyitaan sistem elektronik harus dengan izin Ketua Pengadilan Negara. Ayat 4, penggeledahan dan atau penyitaan harus jaga kepentingan pelayanan umum. Prinsipnya, perlindungan hak privasi vs kebutuhan pembuktian. Contohnya, kapan bentuk asli lebih baik? Kasusnya perampokan terekam CCTV. Buktinya rekaman video digital. Alasan bentuk asli lebih baik. Yang pertama, memuat gambar bergerak dan suara. 2. Memudahkan pemahaman fakta hukum. Yang ketiga, hasil cetak butuh banyak kertas atau tidak efektif. Dan yang keempat, detail mungkin hilang saat konversi. Digital forensis dalam rantai pembuktian. Yang pertama, pengumpulan legalitas. Yang kedua, preservasi. Yang ketiga, analisis. Dan yang ketiga, presentasi. Lanjut, konsekuensinya of custody atau rantai penyimpanan. Definisi yaitu dokumentasi lengkap perpindahan bukti dari temuan sampai sidang. Tujuannya, jamin bukti tidak diubah, rusak, atau digantikan. Dokumentasi siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana bukti dipindahkan. Konsekuensi, chain of custody rusak sama dengan bukti mungkin tidak diterima. Formulir chain of study. Berikut di slide bawah contoh formulir chain of study, yaitu nomor urut, tanggal waktu, dari, kapan, alasan, dan tanda tangan. Value menjaga integrasi digital, yaitu nilai unik hasil perhitungan algoritma terhadap file atau data. Fungsinya seperti sidik jari digital, perubahan sekecil apapun ubah khas. Algoritma umum MD5, SHA sampai 1, SHA sampai 256. Contoh file A, hash ABCD 123 DEF 456. Jika file A diubah 1 bit, maka hash XYZ 789 UVW 012. Militer hacker atau alat wajib forensik. Fungsinya mencegah perubahan data saat pengambilan bukti dari media storage. Prinsip read only access.
jenis hardware writer blocker dan software writer blocker. Contoh, tableau forensik Bridge dan Webetech Forensic Drivedge. Teknik pengumpulan bukti elektronik. Live acquisition, pengambilan dari sistem internet, memori, dan proses. Data acquisition, pengambilan dari media storage mati. Network acquisition, pengambilan dari traffic jaringan. Dan cloud acquisition, pengambilan dari layanan cloud. Tantangan bukti cloud computing. Lokasi fisik tidak pasti. Data bisa di server negara manapun. Multi-tenancy. Data banyak pengguna dalam server sama. Regulasi lintas negara, data sovereignty issues, akses terbatas, provider cloud mungkin tidak kooperatif. Studi kasus bukti dari media sosial. Kasus ujaran kebencian di Twitter. Kasus ujaran kebencian di Twitter. Buktinya tweet, retweet, like, dan reply. Tantangan, akun bisa dihapus, konten bisa diedit. Solusinya screenshot dengan timestamp, archive today, dan permintaan data ke Twitter. Peran aksi ahli digital forensik. Kualifikasi, sertifikasi dalam kurung CHFI dan ENCE, pengalaman dan pendidikan. Tugas dalam persidangan. Jelaskan metode pengumpulan dan analisis, bukti, integritas bukti, terjemahan istilah teknis ke bahasa hukum, dan jawab pertanyaan jaksa atau pengacara atau hakim. Presentasi bukti elektronik di persidangan. Strategi efektif, simplify, sederhana penjelasan teknik, sederhanakan penjelasan teknis, visualize, gunakan diagram flowchart timeline, demonstrate, tunjukkan cara kerja, storyboard, hubungkan dengan bukti lain, dan summarize, buat rangkuman jelas untuk hakim. Common mistakes presentasi bukti digital. Jargon overload, terlalu banyak istilah teknis. Chain of custody dilemma, dokumentasi tidak lengkap. Tool dependensi, hanya andalkan satu tools tanpa verifikasi. Ignoring metadata, tidak analisis informasi tersembunyi. Dan presentation format tidak user friendly untuk hakim. Diskusi kelompok, skenario persidangan. Kasus pembobolan data nasabah bank, bukti, log server, database DOM, dan email internal. Kelompok 1, rancang chain of custody dokumen. Kelompok 2, tentukan metode preservasi untuk setiap bukti. Kelompok 3, susun strategi presentasi untuk hakim non-teknis. Dan kelompok 4, identifikasi kemungkinan bantahan dari pengacara. Aktivitas simulasi persidangan. Role play, hakim, jaksa, pengacara, saksi ahli, dan panitera. Kasus phishing website ban palsu. Fokus keabsahan bukti screenshot website dan log server. Output, putusan tentang diterima dan tidaknya bukti elektronik. Legal Framework Internasional. ISO atau ISC 27037. 2
Legal Framework Internasional. Yang pertama ada ISO atau IEC 27037. Yang kedua ada ISO atau ISE 27041. Yang ketiga ada ISO atau IEC 27042. Dan yang keempat ada ISO atau IEC 27043. Tren digital forensik masa depan. Yang pertama ada AI dan machine learning, otomatisasi analisis big data. Yang kedua ada IoT forensik, bukti dari smart device, kamera, speaker, dan sensor. Yang ketiga ada blockchain forensik, pelacakan transaksi cryptocurrency. Dan yang keempat ada cloud forensik, standardization framework internasional. Rangkuman, keabsahan alat bukti elektronik tergantung pemenuhan syarat formil dan material. Pihak bentuk asli vs pilihan bentuk asli vs hasil cetak berdasarkan efektivitas presentasi. Digital forensis dan chain of custody krusial untuk integritas bukti. Presentasi bukti digital harus disesuaikan dengan audiens atau hakim non-teknis. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi ke-7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.